Iya Ibu. Oh, yang kemarin juga ya konsultasi, kemarin konsultasi soal apa ya, tentang belajar ya. Kalau kali ini apa ya kira-kira? Kayak kita mulai ya apa ya? Oke. Udah nyaman dulunya? Oke, sudah. Oke, sebelumnya ada kegiatan nggak nanti nih? Enggak sih Bu, lagi sedang. Oh, lagi senggang. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Senja. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini pada kegiatan konseling kali ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang Senja ceritakan, yang Senja katakan di ruangan ini, di konseling kali ini akan saya jaga kerahasiaannya. Dan saya berharap banget ya Senja dapat rasa nyaman dan aman untuk berbagi cerita. Mungkin agak berat ya nanti ceritanya, soalnya ini udah terlihat gitu. Jadi bagaimana perasaan Senja akhir-akhir ini? Ya, mungkin bisa dibilang lancar, cuman ada sedikit kepikiran. Oh, kalau gitu terima kasih ya Senja bersedia untuk hadir ya di hari ini. Tadi kepikiran ya, sama kepikiran ini. Saya bisa melihat sih bahwa ada sesuatu yang cukup mengganggu pikiran Senja sampai saat ini. Karena bekerja, kalau saya lihat ya, pas saya lihat bisa ke setiap yang datang, kita tuh sebagai manusia banyak masalahnya ya, dari sepele sampai besar gitu. Sejauh ini kira-kira berat nggak menjalani hari-hari gitu? Ya, lumayan berat. Apa kegiatannya? Kegiatannya sekarang ya kuliah, karena lagi ngambil profesi juga kan Bu. Ya, sebagaimana mahasiswa. Ya, profesi ya? Iya Ibu. Berarti harus berkegiatan secara profesional ya? Betul, dituntut selalu sempurna. Ya itu Ibu sangat memahami sih soal tentang keprofesiannya. Sangat berat memang, banyak hal yang harus ada yang kita maklumi, ada yang perlu kita gimana ya, setiap orang yang di keliling kita tuh nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu kan. Jadi terkadang kita merasa seperti tapi kan nggak kayak gini, benar nggak sih? Iya. Jadi aku harus mengikuti ini apa yang seharusnya gitu. Oke. Jadi Senja, saya bisa melihat bahwa ada sesuatu yang cukup mengganggu pikiran Senja ya kan sampai saat ini. Saya ingin mendengar dan ingin sekali memahami pengalaman Senja tanpa menghakimi, tanpa menjudge atau tanpa mengkritik gitu. Saya belum mau memberikan masukan karena kan saya tidak tahu latar belakang yang Senja akhir-akhir merasakan, dan apapun kegiatannya pasti berubah seiring berjalannya waktu, produktivitas dan sebagainya. Jadi apa yang sedang dirasakan Senja akhir-akhir ini? Saya tuh takut Bu, itu takut saya nggak nikah gitu. Takut tidak nikah? Iya. Oke, takut tidak nikah. Kalau orang kan sekarang kan Gen Z kan takut menikah kan Bu. Saya takut untuk tidak menikah. Oh iya ya, tren sekarang kayak gitu ya. Tren sekarangnya banyak wanita yang nggak mau Takut menikah. takut nikah, ini tapi takut tidak menikah. Iya. Menarik nih. Tapi jujur, Ibu sangat terima kasih karena kamu sudah jujur dari sekian banyaknya orang mengatakan aku tidak mau nikah gitu kan. Ternyata ada yang takut tidak menikah, gitu. Tetap takut tidak bisa gitu. Iya gitu. Ketakutan seperti itu tentu bisa terasa berat gitu. Karena setiap orang punya ketakutannya masing-masing.
Tapi ini lebih ketakutan pada psikologi ya, sampai ke psikologi. Apalagi jika terus dipikirkan nggak sih? Iya, Iya. masih terus kepikiran Bu, apalagi kayak suka banding-bandingin kan. Di usia sekarang kan temen-temennya udah pada nikah. Gitu. Iya. Saya ingin Senja tahu bahwa sebenarnya perasaan takut yang Senja alami saat ini itu adalah sesuatu yang nyata ya. Ini sesuatu yang nyata. Karena selalu terpikirkan siang malam pagi sore. Iya. Selalu. Oh my God. Dan penting untuk kita lebih memahami lebih dalam. Dalam lingkungan masyarakat kita ini, khususnya bagi perempuan, karena saya juga perempuan, menikah itu sering dianggap sebagai salah satu pencapaian penting dalam hidup. Betul? Ya. Karena sebenarnya kayak sebohong apapun perempuan tentang aku nggak mau nikah mungkin karena FOMO atau sebagainya, apalagi yang sekarang para Gen Z. Kebetulan saya termasuk Gen Z juga, ya kan. Itu dalam lubuk hati terdalamnya dia pengen. Iya. Setiap lihat oh cantik nih, anggun pakaiannya, berpasangan. Ya begitu ngapain kita manusia tidak berpasangan, ya kan? Ada laki-laki dan perempuan. Gitu. Lagi kita wanita pasti ada naluri ingin menjadi ibu. Iya, benar. Kita tuh dalam kodratnya memang memiliki naluri yang seperti apa ya, lembut, menyayang, seperti ingin seorang ibu gitu. Seperti melihat anak kecil aja lucu banget gitu kan. Kayak sesuatu hal yang lucu aja, lucu gitu ya nggak sih? Ya kan? Itu memang naluriannya perempuan sangat terlihat. Memang tidak jarang seseorang merasa tertekan ketika dari diri kita sendiri punya naluri seorang ibu gitu kan. Kita sebagai perempuan, saya juga perempuan, juga teman-teman sebaya dapat menikah. Kalau boleh tahu saja, kalau boleh tahu ya, ini kadang kalau misalnya perempuan nanyain umur ini agak sensi gitu ya kan gitu. Kalau boleh tahu umurnya berapa tahun? Sekarang saya 25 tahun. 5 tahun. Itu sangat tengah ya. Iya, betul ya. Memang kayak waktu matangnya ini kata orang ya. Iya benar-benar waktu yang matang. Ya ada kepikiran lah pokoknya. Pasti. Ya kan. Nah, ini juga pasti sesuai lah gitu sama teman-teman kita juga, ada yang udah nikah, ada yang lebih duluan gitu. Kalau boleh tahu rata-rata teman nikah di usia berapa mereka sendiri? Untuk sekarang lagi sering-seringnya ya Bu, paling 24, 25 itu udah banyak banget yang mau bilang. Oke, kan kamu profesi ini ya? Kamu profesi saat ini 1 tahun? Iya. Oh ya, karena biasanya profesi 1 tahun ya. Sebelumnya berarti sudah lulus S1 BK. Lulus S1 BK sama 4 tahun. Tentu punya teman dekat dong, kan? Bukan dekat. Entah teman dekat dari sekolah atau teman dari ya. Kalau boleh tahu nih, kalau misalnya memang maaf, ini pertanyaan yang sangat sensitif gimana, maaf. Teman-teman dekat Senja ada yang sudah menikah di usia saat dia kuliah atau pas setelah sekolah gitu? Kalau saat kuliah dan setelah sekolah kayaknya belum ya. Belum. Cuman yang tadi setelah kuliah kayak. Setelah kuliah berarti usia 24 dan 25 Iya. Oh iya. Jadi memang setahun belakang inilah kayak sering dapat kabar yang ini mau nikah. Jadi kayak saya itu makin ke pressure gitu Bu. Saya kapan gitu. Jadi saya takut gitu. Benar-benar. Iya ya. Itu sangat mempengaruhi pikiran kita jadinya. Benar nggak sih? Karena ya yang di sini sudah sampai segini nih, ini udah sampai sini nih kok saya belum sampai situ, ya nggak sih? Betul. Ya benar-benar. Apalagi kalau dalam hati kita aja udah seperti kok ada yang berbeda nih, gitu kan? Oke. Nah,
eh, jadi jatuhnya membandingkan ya. Iya. Seperti yang tadi kamu bilang ya, membandingkan. Saya memahami itu, saya sangat memahami itu. Di usia saat saya seperti itu juga demikian. Dan sekali lagi Senja, terima kasih karena sudah bersedia terbuka, gitu kan. Karena saya di sini juga bisa terbuka mengenai tentang pernikahan ini, pernikahan bagaimana, gitu kan. Hari ini kita akan mencoba dulu untuk memahami apa yang membuat ketakutan itu muncul dan mencari cara agar Senja dapat melihat nih situasi ini dengan lebih tenang dan realistis. Jadi, apa Senja bersedia? Bersedia? Oke, itu hal yang bagus gitu, langkah pertama yang sangat bagus. Karena benar-benar kalau misalnya kita juga nggak menyelesaikan hal ini, itu membuat kepikiran terus dan itu mengganggu nggak sih aktivitas kamu? Iya, sedikit mengganggu. Ya. Jadi ketika kamu, misalkan nih, ketika kamu lagi ngetik, terus nengok HP, ada yang ikan yang jangan, itu ganggu banget kan? Iya. Iya, gitu. Saya mengerti hal itu. Oke, kita masuk aja langsung? Boleh? Oke, masuk ke dalam intinya. Boleh sedikit diceritakan sejak kapan ketakutan tentang tidak menikah ini mulai muncul? Sebenarnya sudah cukup lama ya. Tapi untuk sering mengganggunya itu dia beberapa bulan belakangan ini. Sudah cukup lama berarti ya, mengganggunya pas ada ini. Iya. Ya karena usia kan? Iya, betul, karena usia. Usia dan teman-teman sudah mulai memberikan undangan sini-sini gitu ya. Iya. Lalu apa yang biasanya muncul di pikiran Senja ketika ketakutan itu datang? Apa ya Bu, kayak rasa sedih, rasa takut gitu, rasa kadang sampai cemas. Ya kayak selalu menghantui gitu, kayak kapan pasti banyak kata-kata kapan, baik dari dalam diri sendiri sama dari orang lain juga mungkin ya. Dari diri sendiri, dari internal dan eksternal dari diri sendiri. Kalau boleh tahu ya, itu kan tentang tanya pertanyaan kapan dan kapan. Itu dimulai dari seseorang menanyakan terlebih dahulu mengenai kata itu, baru kamu kepikiran bahwa kamu tidak bisa nikah, atau memang kamu sudah mengasumsikan dari diri kamu bahwasanya kamu tidak bisa nikah? Sepertinya diawali dari dalam diri sendiri sih ya. Nah, karena informasi tadi dan juga karena informasi tadi juga pasti banyak juga yang nanya kapan temannya udah nikah, kapan udah ikut nyusul. Benar-benar. Oke, lumayan ya. Ayo usia sekarang banyak tanya apa? Apalagi kalau misalnya di kampung nggak sih? Iya. Misalnya kita pulang kampung nih, pulang kampung habis udah 4 tahun nih S1 gitu kan. Mohon maaf nih, mau nanya lagi, lulusan S1 itu pada usia berapa ya saat itu? Usia berapa ya Bu? Kayaknya usia 23. 23. Ya itu pas kamu pulang dari itu rantau kan? Iya, Rantau ya. Rantau pulang ke rumah itu pasti adalah gitu. Ya, pasti. Pasti adalah seseorang, entah siapa itu yang entah dari keluarga sendiri atau dari tetangga yang bertanyakan, ini Senja kapan nih? Yang ini udah nih. Iya. Itu kan sudah mulai ini ya, bandingkan gitu. Betul. Ada ya seperti itu? Ada Bu. Jadi ketika kan tadi kamu tuh ada sempat memikirkan tentang sepertinya saya tidak bisa menikah deh gitu, karena asumsi itu kan sudah mengasumsikan diri sendiri karena pikiran kamu. Itu dari dapat informasi dari pertanyaan-pertanyaan dari orang gitu kan. Itu ketika pikiran itu muncul, apa yang Senja rasakan ketika pikiran itu muncul? Ketika pikiran itu muncul, saya rasakan seperti ya sedih. Saya merasakan rasa takut dan cemas. Oke,
sedih, takut, kadang juga bisa cemas. Lalu ketika itu suka emosional ya, suka emosional yang sudah merasuk dalam diri kita setelah memikirkan hal itu. Lalu biasanya apa yang Senja lakukan? Apa ya Bu, paling saya Mikir terus? ya Ya. mikir, Dan untuk mencari validasi? ya bisa dibilang seperti itu. Kalau gitu, Ibu boleh tahu nggak? Kamu ada akun TikTok? Kalau aku nggak ada, cuma untuk melihat saja. Media sosial lain juga misalnya ada. Nah, itu kan informasi yang sangat masif yang bisa kita dapatkan secara langsung. Kira-kira ada nggak pernah kamu mendapatkan suatu gambaran, suatu informasi mengenai tentang pernikahan? Ada. Oke, kalau boleh tahu satu kalimat yang paling melekat di pikiran kamu saat itu. Ingat-ingat aja kamu. Itu saya dapat informasi ya Bu. Iya, tentang pernikahan. Ya itu, kapan? Kapan karena di usia itu. Ya, Ibu pernah saat itu melihat suatu VP di TikTok, karena Ibu juga punya mengenai pernikahan, tentang bagaimana pernikahan jodoh kita itu adalah, kamu tahu, kematian. Pernah mendapatkan hal itu? pernah ada di satu malam juga saya lagi scroll TikTok, saya juga menemukan itu. Saat saya baca itu terbesit di pikiran saya, apakah jodoh saya kematian? Iya. Tuh, nah gini. Setelah kamu membaca dari VP TikTok itu di malam hari itu jam berapa ya kira-kira? Jam 1 Bu. Jam 1. Iya. Oke, itu aman sekali gak sih? Betul. Jam 1. Waktunya overthinking. Iya tuh. Ya benar-benar di jam 1 itu buat kita overthinking apapun, kalimat-kalimat itu bisa sangat mempengaruhi kita, bukan? Nah, yang tadi barusan itu adalah mempertambah informasi, memvalidasi ketakutan kita terhadap apakah kita tidak bisa menikah. Itulah yang dinamakan mispikiran, asumsi yang negatif terhadap pada diri kita atas informasi-informasi yang memvalidasi ketakutan kita. Nah, kita lanjut. Apakah ada nih peristiwa tertentu yang membuat ketakutan itu semakin kuat? Suatu peristiwa mungkin Ada. Oke, boleh sedikit ceritakan? Oke. Sebelumnya mama saya itu sakit. Oke. Nah, jadi sakitnya itu hal yang jarang untuk orang seusianya. Mama saya masih umur 50 tahun, 50 tahunan, sekarang ya 54. Tapi dia kalau vonis dokternya, vonis medisnya itu tuh demensia Ibu. Jadi ada sebagian ingatannya yang terganggu. Saya sudah mencoba berbagai cara, bukan saya sih, keluarga saya sudah mencoba berbagai cara, medis, non medis pun saya coba. Terus dalam keagamaan sudah dicoba juga, cuma memang belum berhasil. Sampai ketika di suatu saat keluarga saya membawanya itu ke bisnis, ke orang pintar. Ya, melakukan segala cara berbagai, mungkin bisa dibilang ritual. Nah, dari situ setelah banyaknya usaha-usaha yang dilakukan sampai ke salah satu orang pintar, dia bilang, Ibu,
Awalnya dia nanya, ibu ini punya anak cewek nggak? Gitu Oke, kan. sure. Di situ ada saya. Saat itu saya mendengar secara langsung. Oke. Terus saya bilang kalau ada ya saya gitu kan. Terus orang pintar ini bilang, waktu itu situasinya masih di rumah kan, Bu. Orang pintar ini bilang, anaknya, anak gadisnya nggak bakalan menikah kalau nggak keluar dari rumah. Karena sudah melakukan sebuah ritual. Nah dari situlah pikiran saya makin takut gitu, saya makin cemas. Gimana kalau memang nggak bisa menikah? Gitu. Oke. Menarik. Berarti kakak ternyata ada peristiwa ya, Ya. di balik sebelum kamu melakukan hal itu. Saya takut tidak bisa menikah, ternyata ada peristiwa di balik itu yang mengganggu pikiran sampai bertahun-tahun. Ini ya. Kalau boleh tahu lagi, kembali saya bertanya mengenai peristiwa tersebut. Kejadian itu kamu kira-kira Beberapa bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, ya sekitar 5 bulan atau 6 bulan yang lalu. tepat tahun ini? Tahun lalu. Oke. Tahun lalu. Itu posisinya kamu berada di rumah saat itu? Ya. Ada di rumah saat itu. Oke. Ini mengenai tentang hal medis ya, tentang medis. Ini menyangkut pada pikiran yang terus berulang karena memikirkan suatu pendapat, suatu ucapan dari seseorang. Jadi ucapan tersebut masih sering teringat sampai sekarang. Ya. Ditambah lagi, kamu melihat fenomena dari teman-teman kamu yang sudah menikah, lalu dibanding-bandingkan, ditanya kembali kapan senja nikah gitu dan sebagainya gitu. Itu memang sangat membuat senja semakin khawatir kan? Betul, ditambah juga adik perempuan mama saya. Oke. Adik perempuan mama saya itu sudah berumur 52 tahun, tapi belum menikah sampai sekarang. Maaf kalau lagi berapa umurnya? 52. 42. Belum menikah sampai sekarang. Itu juga yang membuat saya berpikir, kayak mana kalau jadi kayak dia gitu. Boleh bertanya lagi sedikit mengenai adik mama? Apakah adik mama itu memilih tidak menikah atau memang sampai saat ini tidak bisa menikah? Dia bukan memilih sih, Bu, karena memang belum dapat yang pasnya aja. Oh gitu. Oke. Ya kita punya dalam kehidupan kita masing-masing punya apa ya, jalannya ya, jalan alurnya gitu, step by stepnya, terus kegiatan kita, produktivitas kita seperti ini. Selain itu, apakah ada lagi yang mungkin bisa kamu ceritakan selain dari pertama teman-teman sebaya, kedua dari peristiwa sebelumnya, ketiga dari pengalaman orang terdekat ya kan, lalu ada kan satu lagi mungkin dari dulu sampai sekarang kamu merasa kayaknya gara-gara aku begini aku nggak bisa ya gitu. Mungkin karena saya belum pernah pacaran. Oh iya. Ya, saya nggak punya teman dekat cowok. Ya, itu juga mungkin yang membuat saya trigger. Oke. Kalau begitu, adakah kamu punya saudara kandung yang laki-laki atau sepupu yang laki-laki? Saudara kandung mana saya punya? Saudara kandung abang. Dari dulu kamu nggak dekat sama laki-laki, nggak punya? Ya, kalau berteman pasti berteman, cuma dalam lingkup besar gitu, bukan personal. Kalau begitu, di usia-usia saat ini lah, akhir-akhir ini kan, akhir-akhir ini ada nggak mungkin teman laki-laki yang
entah dari kamunya atau laki-laki itu sendiri yang mencoba gitu untuk mendekat. Enggak. Secara oke. Oke, kita kembali kepada asumsi ya, dalam pikiran. Karena ini saya bisa melihat, bisa menggambarkan analisis bahwasanya memang sebenarnya pikiran ini yang membuat kita terganggu aktivitas karena selalu memikirkan saya takut tidak bisa menikah. Dan ketika muncul pikiran seperti itu, apa yang biasanya terjadi setelahnya? Mungkin tubuh kamu ketika mendengarkannya Mungkin sedikit dingin. Pernah nggak merasa gitu? iya. Karena pada saat bertanya, ditanyain kapan hidup gitu. Terus mungkin pada saat kita lihat media sosial tentang pernikahan, Ya. itu sering sekali itu yang disebut namanya kecemasan dalam tubuh sendiri, itu efek kepada fisik juga. Oke, kemudian pengalaman tersebut memang membuat diri kita itu menjadi semakin kepikiran, itu ya situasi tadi pikiran itu mengarah kepada pemikiran kita, emosi kita menjadi sedih, takut, cemas, dan juga perilaku kita. Nah, ibu penasaran dengan tindakan yang kamu lakukan, misalkan ketika kamu ditanya kapan menikah. Saat itu misalnya anggaplah saya ini bibi kamu atau siapa kamu menikah saja, bagaimana sikap kamu saat itu? Saya bilangnya paling ya doain aja, cari calonnya. Oke, terus apa kata dari Ya nggak ada sih, paling kita ketawa aja. Itu sebenarnya sangat menyakitkan ya hati gitu, karena pertanyaan-pertanyaan di usia itu, sedangkan kita masih dalam menjejaki sebagai untuk mencapai keprofesionalan kita sendiri gitu. Oke. Di tengah berbagai ketakutan yang Senja alami ini, apa yang membuat Senja tetap bertahan sampai saat ini? Dia paling orang tua. Sebagai keluarga dekatnya. Iya. Lalu kamu masa-masa beraktivitas kuliah. Sekeliling-sekelilingmu juga ada teman-teman yang lain kan? Iya. Membuat kamu tertawa juga? Betul. Kamu bahagia? Iya. Masih berusaha menjalani hidup seperti biasanya ya? Masih. Walaupun hal itu sangat kepikiran banget ya? Senja, saya melihat itu sebagai kekuatan, karena sampai detik ini walaupun pikiran itu sangat mengganggu dan bahkan mengganggu hati kamu tetap berdiri kokoh gitu, kamu tetap menjalani hari seperti biasa. Itu adalah suatu ketahanan diri dan batin yang cukup dan sangat bagus. Kita apresiasi untuk sini. Jadi setelah kita berbicara sejauh ini, apa yang ingin Senja capai dari proses kali ini? Saya pengen hal itu tidak lagi mengganggu. Saya pengen saya ikhlas menjalaninya. Ya hidup sama apa yang bakalan jadi takdir saya. Itu aja sudah membuat Senja benar-benar mencoba dan berniat untuk ayo nggak apa-apa. Lagi pula semoga aja misteri itu adalah misteri yang indah. Itu suatu kekuatan juga. Oke, dari yang Senja katakan tadi, bisa kita spesifikasikan tujuannya lebih detail. Yang pertama, mengurangi frekuensi pikiran saya tidak bisa menikah. Kedua, untuk mengurangi kecemasan ketika memikirkan masa depan tentang pernikahan itu sendiri.
Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan harapan terhadap masa depan. Oke, yang keempat, mampu melihat situasi berdasarkan fakta, realita, bukan hanya ketakutan. Senja, apakah tujuan tersebut sesuai dengan kebutuhan Senja? Ya. Kalau saat ini tingkat kecemasan Senja berada di angka 8 dari 10, 8 dari 10. Apakah dalam beberapa minggu ke depan Senja ingin menurunkan menjadi sekitar ya 4 atau 5? Iya. Ya. Iya. Atau punya 1? Kayak mungkin. Mungkin ya, jadi harus pelan-pelan gitu ya. Oke. Mari kita lihat kiranya sering muncul dalam pikiran Senja. Tadi Senja mengatakan saya mungkin tidak bisa menikah. Menurut Senja, apa bukti yang mendukung pikiran tersebut? Ya karena sekarang Bahkan bahkan belum punya orang ya, yang menjadi bukan calon, lebih ke pilihan mungkin. oke. Bahkan belum pacaran sampai sekarang juga. Baik, selain itu dari peristiwa sebelumnya, ucapan Ya pasti ucapan juga sangat mendalam. sangat membangun kayak dari diri Senja yang mungkin belum nampak gitu lah ya, belum nampak orangnya, kedua dari ucapannya. Apakah ini saya sangat kepikiran soal ucapan. Apakah ucapan seseorang dapat memastikan masa depan seseorang? Tidak. Yang kita kembali throwback ke peristiwa sebelumnya, nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Ya terasa berat gitu karena itu adalah peristiwa yang jujur tidak mengenakan gitu. Saya bisa memahami posisi Senja. Ucapan tersebut adalah ucapan dari seseorang yang non medis. Apa kamu benar-benar meyakini dari orang tersebut? Tidak sih sebetulnya. Tidak. Karena orang tersebut juga manusia bukan? Dan yang mengatur jodoh adalah Tuhan. Oke. Kalau dipikir-pikir tidak kan? Apakah ada bukti bahwa seseorang itu belum seseorang itu maksudnya bukan orang itu ya, kita balik throwback ke sekarang. Apakah ada bukti bahwa seseorang yang belum pernah pacaran? Nah, di fenomena sekarang yang belum pernah pacaran di usia 25 tahun tetap bisa nikah. Bisa kan? Sebenarnya bisa. Oke. Kalau begitu apakah belum pernah pacaran berarti pasti tidak bisa menikah? Tidak. Oke, sekarang nangkep gak maksudnya apa? Nangkep, oke. Saya terima kasih tengah hal itu karena Senja benar-benar sangat bisa merangkai dan bisa seperti rantai lah, kita bisa mencari satu persatu persatu informasi sehingga kita bisa menemukan kesimpulannya. Tapi sebelum itu, mari kita coba mencatat pikiran tersebut melalui dari sketsa yang akan Ibu tulis, bentar ya. Oke. Pertama, dari situasi, lalu pikiran, emosi, hingga ke perilaku. Pertama, situasinya melihat teman menikah atau mengingat ucapan, itu situasi kamu kan Senja. Oke, kedua, pikiran, saya tidak bisa menikah. Betul. Lalu yang ketiga, emosi, takut, sedih, dan cemas. Betul. Oke. Lalu yang terakhir, perilaku, overthinking. Betul. Oke. Dan mencari informasi, validasi yang mendukung ketakutan kamu. Seperti yang saya bilang tadi di media sosial kan. Nah, hal ini sangat merantai dalam diri kamu. Sehingga apa? Sehingga itu dapat mengganggu aktivitas. Pertanyaannya adalah, karena situasi ini adalah faktor terluar dari diri kita.
Yang bisa menangani dan mengontrol diri kita siapa? Yang mana? Emosi, Pikiran, pikiran, emosi. emosi dan Dari pikiran, emosi kita, dan perilaku kita itu adalah hal internal dalam diri kita yang bisa kita kontrol. Oke. Jadi situasi di luar sana tidak bisa kita kontrol karena kita bukan presiden. Tidak, karena kita juga bukan Tuhan, karena kita juga bukan semesta, gitu kan? Oke, menurut Senja setelah melihat bukti tadi yang kita bahas, apakah ada pikiran yang lebih realistis? realistis. Ya. Mungkin memang bakalan ada waktunya Oke, ada buktinya. dan ya tugas kita cuma begini. Oke. Yang tadi saya katakan mungkin belum waktunya, belum tepat, dan mungkin belum ada orang tepat yang tepat bisa datang dalam diri kita gitu. Oke, Senda. Bagus, itu hal yang bagus dalam untuk mengucapkan kepada diri kita sendiri bahwasan hal itu memang tidak bisa kita atur. Jodoh ya kan namanya. Seperti yang saya katakan dari Senja bilang peristiwa itu, orang tersebut mengatakan anak ini tidak bisa menikah di sini, harus merantau. Tapi yang menyebutkan adalah manusia, bukan Tuhan. Nah, untuk itu saya mengajak Senja melakukan sedikit eksperimen kecil, karena tentu perilaku ini, bukan perilaku ya, lebih tepatnya pikiran ini sangat mengganggu dan perlu adanya pelampiasan ke suatu hal. Eksperimen kecil ini adalah selama 1 minggu. Apa yang muncul setiap kali muncul pikiran saya tidak bisa menikah, Senja mencatatnya. Oke. Apa itu? Pertama, saya catatkan aja ya, nanti saya WA-kan kamu. Pertama, situasinya apa ya seperti tadi. Boleh kamu buat sketsa juga. Lalu yang kedua, pikiran yang muncul, pikiran seperti yang tadi kamu picture, tidak bisa menikah. Mungkin itu sedikit demi sedikit. Kalau jika kamu bisa berpikir kembali pada realistis, itu akan berubah pikirannya. Lalu bukti yang mendukung. Nah, bukti yang mendukung bahwasan kamu tidak bisa menikah. 1, tadi berapa? 3, 4 bukti yang tidak mendukung. Bukti yang tidak mendukung mengenai tidak bisa menikahnya kamu. Karena kita harus berpikir ya realistis, sesuai faktanya. Lalu pikiran alternatif yang lebih realistis. Nanti akan saya WA-kan mengenai hal ini agar nanti ke depan kita bereksperimen kecil-kecilan. Lalu apakah Senja bersedia mencoba? Ya, sangat mesti. Oke. Mari kita buat rencana sederhana untuk minggu ini. Isi talk record minimal 3 kali, mengurangi paparan konten media sosial dulu. Kita harus sedikit menjauh dulu, dan kalau misalnya ada hal itu kita scroll lagi. Ya, jangan kita mau. Karena itu sangat memicu. Menuliskan 3 hal positif tentang diri sendiri setiap malam. Tinggal tulis setiap malam juga sih ya. Ketika kamu ingat, ya kamu harus mencintai diri kita sendiri dulu. Nah, itu lebih baik kan. Lalu melakukan satu aktivitas sosial membuat Senja lebih percaya diri. Apakah rencana ini realistis untuk Senja? Iya. Oke. Bagus. Sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, Senja, apa pelajaran paling penting yang Senja dapatkan? Yang paling penting saya dapatkan itu bahwa saya dari semua pikiran saya perlu pelampiasan berupa tulisan yang bisa meluapkan semua emosi saya, semua pikiran saya yang sebenarnya cuma ada di pikiran saya sih. Jadi itu bukan hal belum tentu terjadi ke depannya kan. Saya senang mendengarnya, dan hari ini Senja juga menunjukkan keberanian untuk mengatakan bahwa hal itu sebenarnya cuma di pikiran saya, tapi itu kan belum terjadi. Nah, itu salah satu pikiran yang
mulai sedikit merubah Senja dalam pikiran asumsi negatif diri sendiri menjadi lebih ke positif. Oke, saya melihat juga Senja memiliki kemampuan untuk mengelola pikiran sebenarnya, dan kecemasan itu menjadi berkurang. Oke, baik Senja, terima kasih karena sudah terbuka dan bekerja sama dengan baik selama proses konseling kali ini dan pada hari ini. Semoga nanti latihan yang telah kita sepakati dapat membantu Senja melihat masa depan yang lebih realistis, lebih faktual lagi, dan tetap penuh harapan karena kita manusia. Oke, terima kasih. Senja, ada yang ingin kamu sampaikan tadi? Ya, terima kasih banyak Ibu. Percakapan kita tadi sangat membuka pikiran saya. Dari banyaknya hal-hal yang membuat saya mentok di situ saja, tapi ternyata ada banyak hal lain yang bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri. Oke, good. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.